Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Ya, bagaimana kabarnya sekarang siang ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa dulu agar setiap aktivitas kita berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang akan memimpin doa? Ya, ketua kelasnya mana? Saya, Bu. Ya, silahkan Rusdi. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, jadi masih semangat ya untuk belajar meskipun sudah siang hari? Semangat Mas, ya? Semangat, ya, sekarang Bu. Ibu punya kata-kata motivasi siapa tahu berguna. Coba kita lihat dulu di power. Ya, jadi ini ada sedikit kata motivasi, mudah-mudahan berguna untuk kalian untuk memacu motivasi belajarnya ya. Ya, gagal itu urusan nanti, yang penting kita berani untuk mencoba dan mencoba. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini membuat model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan menyusun penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dan menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Ini ada persepsi. Ananda sekalian, mungkin ada yang bertanya apa sih pentingnya kita mempelajari sistem persamaan linear 3 variabel ini? Jawabannya ya penting sekali, karena ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, di mana saat kita melakukan kegiatan jual beli, kadang kita membeli beberapa jenis barang dengan beberapa orang teman, tapi kita tidak tahu harga satuannya. Saat kita membayar, cuma diberitahu berapa total yang harus dibayarkan. Disinilah kadang kita menggunakan sebenarnya konsep sistem persamaan linear 3 variabel, cuma kita tidak menyadarinya. Ya, sekarang sebelum kita masuk ke materi itu, ada materi prasyarat yang harus kita kuasai terlebih dahulu. Di sini, siapa yang bisa menyebutkan apa sih sebenarnya itu pengertian sistem persamaan linear 3 variabel? Karena minggu lalu kan kita sudah mempelajarinya. Ya, siapa yang bisa? Ya, saya Bu. Ya, silahkan Supriyani. Sistem persamaan linear 3 variabel adalah sistem persamaan linear yang melibatkan 3 variabel yang berbeda. Ya, bagus. Jadi, itulah pengertian dari sistem persamaan linear 3 variabel ya. Dan kemarin juga kan kita sudah mempelajari sebelumnya. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel itu kita menggunakan berapa cara? Siapa yang bisa sebutkan ada berapa metode? Ada 3 Ibu. Ya, silahkan disebutkan Shirley. Metode substitusi, eliminasi, dan metode campuran. Ya, dari ketiga metode ini sebenarnya ada 4 metode. Cuma nanti metode keempat itu yaitu namanya determinan. Nanti akan kita pelajari di kelas 11, yaitu pada materi matriks. Jadi sebelum kita masuk ke inti, anak-anakku sekalian, ya pertama nanti Ibu akan menyajikan sebuah orientasi masalah. Kemudian kalian akan kerja secara berkelompok. Karena minggu lalu kan sudah ada kelompok, jadi kalian duduk berdasarkan kelompok sebelumnya. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD, di mana LKPD ini harus dikerja secara berkelompok. Dan di sini dituntut kerjasama yang baik ya. Kemudian Ibu akan membimbing penyelidikannya. Jadi di saat ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan. Kemudian dalam mengumpulkan LKPD nanti harus tepat waktu ya anak-anak. Kenapa harus tepat waktu? Karena nanti di akhir
Pengumpulan itu akan ada presentasi setiap kelompok untuk membacakan hasil laporannya. Nah, di akhir pembelajaran kita akan melakukan refleksi. Jadi, Ibu minta tolong kalian semua untuk merefleksi pembelajaran agar pada pertemuan berikutnya bisa lebih baik lagi. Nah, kita sekarang masuk ke materi. Ya, di sini ada masalah. Perhatikan masalahnya. Ani membeli 2 buah buku, 3 buah pensil, dan 1 buah pulpen seharga 15.000. Budi membeli 3 buah pensil, 1 pensil seharga 14.000. Membeli 2 buku, sebuah pensil, dan sebuah pulpen seharga 11.000. Di toko yang sama, Desi membeli sebuah buku, sebuah pensil, dan sebuah pulpen. Berapakah yang harus dibayarkan oleh Desi? Ya, untuk menyelesaikan masalah seperti ini, kita sebenarnya memiliki 4 langkah untuk menyelesaikannya. Sekarang untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat video pembelajaran berikut. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, langsung saja kita mulai ya. Sebelum kita memahami tentang sistem persamaan linear 3 variabel, sebelumnya kita harus paham terlebih dahulu apa sih persamaan linear 3 variabel itu. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Langkah penyelesaiannya ada 4, yaitu yang pertama, kita tentukan dulu pemisalan untuk variabel yang diketahui dari soal. Jadi variabel di sini nggak harus X, Y, Z ya, bisa saja A, B, C mungkin atau tergantung dari variabel apa yang mau kalian tentukan. Kemudian langkah yang kedua, kita tentukan model matematika dari permasalahan tersebut. Langkah yang ketiga yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dari model matematika yang sudah kita bentuk tadi. Kemudian langkah yang keempat barulah kita menyimpulkan pemecahan masalahnya. Oke, supaya lebih mudah langsung saja kita bahas menggunakan contoh soal. Jadi di sini ada suatu cerita, soal cerita. Nah, di sini ada seorang anak bernama Ani. Ani pergi ke toko buku dan membeli 2 buku, 3 pena, dan 1 pensil, itu harganya 15.000. Kemudian Budi juga pergi ke toko yang sama, membeli 3 buku dan 1 pena, harganya adalah 14.000. Dan Citra juga datang ke toko yang sama, membeli 2 buku, 1 pena, dan 1 pensil, itu harganya 11.000. Kemudian datang seorang anak yang bernama Desi, dia juga mau datang ke toko yang sama, ingin membeli 1 buku, 1 pena, dan 1 pensil. Nah, berapa ya uang yang harus dibayar oleh Desi untuk membeli 1 buku, 1 pena, dan 1 pensil tersebut? Masalah ini bisa kita selesaikan menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel. Sesuai dengan langkah yang tadi, langkah pertama kita tentukan dulu variabelnya. Di sini saya mengambil variabel untuk buku adalah variabel A, pena variabel B, dan pensil variabel C. Kemudian kita tentukan model matematikanya. Jadi langkah kedua menentukan model matematika dari masalah yang ada. Di sini Ani membeli 2 buku, berarti 2A tambah 3B tambah C. Jadi kita tulis 2A tambah 3B tambah C, harganya adalah 15.000. Kemudian Budi berarti 3A tambah 1B. Jadi 3A tambah 1B harganya 14.000. Itu model matematika yang kedua. Kemudian model matematika yang ketiga, Citra itu membeli 2 buku, berarti 2A karena buku itu A, 1B dan 1C. 2A, 1B, dan 1C harganya 11.000. Kemudian yang ditanya adalah Desi, 1A, 1B, dan 1C. Berarti A tambah B tambah C berapa ya? Nah, ini akan kita temukan pemecahan masalahnya menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel. Dari soal cerita tersebut kita bisa simpulkan bahwa inilah sistem persamaan linear 3 variabelnya. Dan yang ditanya adalah A tambah B dan tambah C. Di sini kita namakan dulu persamaannya. Ini persamaan 1 seperti biasa, persamaan 2 dan persamaan 3. Langkah pertama kita amati dulu 3 persamaan yang ada ini. Nah, kalau kita lihat di sini
ada dua variabel yang bisa langsung kita eliminasi ya, yaitu kalau kita lihat persamaan pertama dan ketiga, ini ada dua variabel yang koefisiennya sama. A itu koefisiennya sama-sama 2 dan C juga sama-sama 1. Ada baiknya kita langsung eliminasi persamaan pertama dan ketiga. Sehingga ini persamaan pertama dan persamaan yang ketiga kita tuliskan. Ini langsung kita kurang. Sehingga 2A kurang 2A ini 0, C kurang C juga 0. Tersisa variabel B. Jadi di sini sudah langsung kita dapatkan satu variabel, yaitu variabel B. 3B dikurang B berarti 2B sama dengan 4 ya, karena 15.000 kurang 11.000. 4.000. Sehingga B-nya adalah 4.000 bagi 2 berarti 2.000. Nah, langsung kita temukan berarti B-nya 2.000. Nah, tadi kita catat dulu ya. 2.000 itu adalah pena. Jadi B itu tadi kita misalkan pena. Nah, berarti pena udah ketemu nih, harganya adalah 2.000. Kemudian kita lihat sistem persamaan ini. Ternyata sudah ada yang dua variabel nih. 3A tambah B. Nah, kita gunakan saja persamaan kedua ini untuk mendapatkan nilai A. Kenapa? Karena tadi nilai B itu sudah kita ketahui. Jadi dari persamaan yang kedua ini, itu juga kita bisa dapat menentukan nilai A-nya langsung. Oke, langsung ya. 3A tambah B sama dengan 14 di persamaan yang kedua. B-nya tadi udah dapat 2.000, berarti 3A tambah 2.000 sama dengan 14.000. Kemudian 3A sama dengan 14.000 kurang 2.000 ya. Jadi 3A sama dengan 12.000. Kemudian 12.000 bagi 3, berarti A-nya 4.000. Jadi udah ketemu lagi nih, bukunya atau A tadi itu adalah 4.000 harganya. Berarti kita tinggal mencari tahu nilai dari C, yaitu pensil tadi ya. Nah, langsung saja karena sudah kita temukan hasil dari A dan B, berarti nilai A dan B sudah bisa kita substitusikan ke salah satu persamaan linear 3 variabel. Berarti boleh kita substitusi ke persamaan pertama atau ke persamaan yang ketiga. Karena persamaan inilah yang memiliki variabel C. Oke, langsung ya. Di sini saya mengambil persamaan yang ketiga karena itu terlihat lebih mudah ya. Nah, karena di sini B-nya koefisiennya 1, di sini 3. Jadi langsung aja persamaan yang ketiga. Nilai A-nya adalah 4.000, berarti langsung kita substitusi. A-nya 4.000 dan B-nya 2.000. Oke, penulisannya seperti ini ya. Berarti 2 kali 4.000, 8.000 ditambah 2.000 berarti 10.000. Oke, 10.000 tambah C sama dengan 11.000. C sama dengan 11.000 dikurang 10.000 sehingga C adalah 1.000 ya. Jadi pensil itu ternyata harganya 1.000. Jadi buku 4.000, pena 2.000 dan pensil 1.000. Dan yang ditanya adalah jumlah dari ketiganya sehingga jumlahnya adalah 7.000. Nah, gitu ya. Jadi kalau Desi mau membeli buku, pena, dan pensil di toko tersebut berarti harus membayar Rp7.000. Nah, itu dia kesimpulannya. Sudah bisa kita tarik kesimpulan di sana Desi ternyata perlu membayar Rp7.000. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Sekian dulu penjelasan dari saya, Iva Meristi SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah kita lihat videonya, marilah kita lanjut kerja LKPD-nya. Jadi di sini pertama-tama Ibu akan membagi LKPD, kemudian membimbing kalian melakukan penyelidikan. Setiap kelompok nantinya akan mengembangkan dan menyajikan karyanya. Kemudian setiap kelompok akan menganalisis dan mengevaluasi hasil karyanya. Jadi yang kelima, harap mengumpulkan LKPD-nya tepat waktu karena nantinya tiap kelompok akan mempresentasikan hasil karyanya. Jadi mari kita kerjakan LKPD secara berkelompok. Ya, di sini Ibu tampilkan di PowerPoint contoh LKPD-nya karena untuk lembarannya akan Ibu bagi sebentar ya. Ini sekarang Ibu akan membagikan. Lihat di situ ada petunjuk umum, sudah dilihat semua LKPD-nya anak-anak?
Ya, ada petunjuk umum, amati lembar kegiatan peserta didik, diskusikan dengan teman kelompok kalian masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam LKPD ini. Kerjakan LKPD ini dalam waktu 30 menit. Jangan lupa berdoa, semoga sukses. Jadi, jangan lupa juga tulis nama kelompoknya ya. Kalau misalnya kelompok 1, siapa anggotanya ditulis. Begitu juga untuk kelompok 2 dan 3. Nah, di sini ada masalah. Karena kita model pembelajarannya adalah problem based learning, maka otomatis setiap memulai masalah itu harus ada masalah dulu yang kita ingin selesaikan. Jadi di sini ada masalah pertama. Arni, Febri, dan Dewi bersama-sama pergi ke koperasi sekolah. Arni membeli 4 buku, 2 pulpen, 3 pensil dengan harga 26.000. Mungkin bisa dibaca semua ya dengan jelas. Ya masalahnya. Kemudian untuk yang pertama, karena tadi temannya menyebutkan untuk menyelesaikan SPLTP itu ada 3 langkah. Jadi ibu di sini membagi dulu bagaimanakah jika dikerjakan dengan metode eliminasi. Kalian bisa lihat langkah-langkahnya. Pertama-tama nyatakan dalam bentuk matematika, yaitu pemisahan dulu variabelnya. Lihat langkahnya seperti ini. Kemudian masuk ke langkah kedua, eliminasi, yaitu jika kita menggunakan metode eliminasi. Kemudian langkah ketiga, dan seterusnya langkah keempat, sampai akhirnya kita peroleh hasil X, Y, Z-nya. Ya, kemudian masalah kedua, lihat, bisa mungkin dibaca juga dengan jelas masalahnya di sini ada. Ya, untuk masalah kedua, Ibu ingin kalian mengerjakan secara substitusi. Jadi ini langkah-langkahnya, ya, bisa dilihat langkah pertama dengan cara substitusi. Langkah keduanya, langkah ketiga, ya, kemudian cari nilainya. Kemudian untuk masalah ketiga, ada lagi masalah ketiga. Ini Ibu suruh kalian menyelesaikan dengan metode campuran, yaitu eliminasi dan substitusi. Ada langkah-langkahnya juga, sisa kalian mengisikan masuk ke dalam titik-titik yang disediakan. Nah, silahkan dikerja ya. Nah, ya. Ya, ada masalah kelompok 1 bisa bertanya jika ada masalah. Ya, kelompok 2 bagaimana? Oh, enggak ada masalah ya, bagus. Silahkan dikerja ya. Nah, sekarang sudah sampai waktunya. Sudah 30 menit. Ya, sekarang kumpul semua LKPD-nya. Ya, bagus. Sekarang siapa? Kelompok mana dulu yang ingin mempresentasikannya? Ya, siapa? Oh, kelompok 2 ya, silahkan kelompok 2. Oh ya, bagus. Ada yang mau menanggapi? Ya, silahkan dari kelompok 3. Ya, bagus. Kalau kelompok 1? Ya, bagus juga tanggapannya. Sekarang kelompok berikutnya. Ya, silahkan. Ya, ada yang menanggapi? Nah, karena semua kelompok sudah naik mempresentasikannya dan tanggapan dari kelompok lain juga sudah dan bagus semua, maka Ibu ingin kalian menarik kesimpulan. Kesimpulan apa yang bisa kita peroleh dari menyelesaikan sebuah masalah berbentuk soal cerita? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silahkan. Oh ya, bagus. Ada kesimpulan lain? Ya, silahkan. Ya, jadi dari semua kesimpulan yang disebutkan itu, untuk menyelesaikan, kita bisa menyimpulkan bersama bahwa untuk menyelesaikan sebuah soal berbentuk cerita, ya kita melakukan dulu pertama-tama pemisalan, yaitu memisalkan setiap unsur-unsur yang diketahui sebagai variabel. Itu bisa berbentuk A, B, C, ataupun X, Y, Z, atau variabel apa yang ingin kalian tentukan. Kedua, membuat tabel agar lebih mudah membuat dalam bentuk kalimat matematika. Yang ketiga, kemudian kita selesaikan masalah itu dengan menggunakan metode yang kita ketahui. Kemudian kita menyimpulkan hasilnya. Ya, jadi bagus semua. Jadi untuk memperdalam lagi pengetahuan anak-anakku sekalian, Ibu akan memberikan latihan ya, latihan soal
Ini bisa dilihat. Ini dikerjakan secara individu ya. Individu. Waktunya 10 menit. Ya, silahkan dikerjakan. Ya, jadi ini bukan lagi berkelompok, tapi per individu. Nah, waktu sudah selesai, silahkan dikumpul. Ya, sudah semua. Ibu periksa dulu ya. Ya, setelah Ibu periksa, ternyata 80% dari jumlah siswa semua ini sudah terlihat tuntas. Namun masih ada 20% yang belum tuntas ya. Jadi, Ibu akan melakukan tindak lanjut. Untuk yang sudah tuntas, Ibu suruh kalian untuk mengerjakan halaman 12. Di situ ada tugas sebagai pengayaannya. Silahkan yang sudah tuntas ini, ada beberapa orang yang sudah saya tadi sebutkan namanya. Silahkan kerja halaman 12. Dan bagi yang belum tuntas, silahkan kerja tugas remedial, yaitu halaman 10. Nah, karena untuk materi kita ini menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel merupakan materi terakhir dari KD ini, maka untuk pertemuan berikutnya mungkin kita akan melakukan ulangan harian pertama ya, anak-anak. Makanya nanti sampai di rumah kalian mungkin bisa mempelajari semua buku-buku atau materi dan bahan ajar yang telah Ibu bagikan kemarin dan untuk hari ini silahkan dibaca, dan mungkin juga bisa kalian cari referensi yang lain ya, banyak itu di internet. Kalian bisa maupun melalui video-video pembelajaran. Di YouTube banyak sekali video-video pembelajaran menarik yang berhubungan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi silahkan anak-anakku belajar dengan baik ya untuk menghadapi ulangan harian minggu depan. Nah, karena pelajaran hari ini sudah selesai, sampai di sini dulu pertemuan kita anak-anakku ya. Jadi ingat, tetap belajar di rumah ya, belajar dengan baik, kerjakan tugas yang Ibu berikan, seterusnya cari bahan referensi lain jika masih kurang atau banyak hal yang belum dipahami, karena kita memang mesti selalu semangat belajar dan semangat belajar. Nah, sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.